Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pengen Nyengir. Jadi kemarin itu ada yang request di kolom komentar, Kak, tolong dong bikinin video tutorial pakai rata dari awal banget, step zero perjalanannya sampai selesai. Soalnya dia tanya CS rata, terus jawabannya membingungkan karena CS-nya lama terus ribet katanya. Jadi ya udah, ini aku bikinin videonya, semoga bisa membantu kalian yang lagi memikirkan mau pakai rata. Lama-lama aku berasa jadi aku yang kayak customer service-nya rata. Harusnya aku di hire ya. Anyway, langsung aja. Menurut aku langkah yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita memutuskan mau pakai rata adalah tentukan dulu kita benar-benar mau pakai clear aligners atau tidak. Kenapa clear aligners? Kenapa nggak behel? Cari tahu dulu kelebihan kekurangannya, cara perawatannya, lokasi kliniknya, apalagi baca-baca kira-kira clear aligners cocok nggak ya untuk memperbaiki masalah gigi kita. Setelah kalian yakin, oke, aku mau pakai clear aligners untuk meratakan gigi aku, berarti kalian next stepnya adalah menentukan mau pakai merek yang mana. Karena sebenarnya selain Rata ID ada yang namanya Invisalign. Lalu aku pernah lihat juga iklannya Senyum, Orange juga pernah iklan di Indonesia. Walaupun memang yang gencar iklannya itu Rata dan yang harganya paling terjangkau itu Rata. Tapi kalian baca-baca aja, cari tahu aja, siapa tahu kalian can afford Invisalign, why not gitu. Oke, sekarang anggap kalian sudah menentukan kalau kalian akan pakai clear aligners. Dan clear aligners yang kalian pilih adalah merek Rata ID seperti yang aku pakai. Berarti kita move on ke langkah pertama dengan Rata ID. Yang pertama, hubungi customer service Rata ID untuk konsultasi awal. Konsultasi awal ini gratis ya friends, jadi kalian gak ada salahnya sih tanya-tanya aja. Cuman ya harap sabar kalau misalnya dijawabnya lama. Gangguin aja terus, misalnya 5 jam belum dijawab, Kak aku nungguin nih. Terus belum dijawab lagi berikutnya, Kak aku gangguin aja pokoknya CS ya. Nah, waktu dulu aku sih di konsultasi awal ini, nanti kita ketemu dokter dan dokter akan lihat kondisi gigi kita, terus dia akan menentukan oke, ini layak atau bisa nggak ya dibetulin dengan Rata ID. Jadi dia akan kasih tahu dulu kira-kira apa yang bisa diberesin, apa yang nggak bisa. Jadi kita juga bisa punya ekspektasi awal. Nah, kayak waktu itu dia dari awal udah bilang, oke, kita nggak bisa beresin calingnya ya, gigi caling itu tidak bisa dibereskan oleh Rata ID. Dan jadi terserah aku mau lanjut apa enggak gitu. Sekarang berhubung ini lagi pandemi, jadi caranya sedikit beda. Jadi kita konsultasinya pun online. Kalian harus foto gigi kalian dari 5 sudut, lalu itu dikirim ke Rata. Nanti Rata akan evaluasi dan mereka akan kirim video dokter gigi ngomong ke kalian dalam video itu penjelasan tentang kondisi gigi kalian. Yang kedua, bayar. Kalau kita udah setuju dengan penjelasan dokter dan kita mau pakai Rata ID, ya udah kita bayar paketnya. Aku udah nggak bahas soal harga lagi ya. Kalau masih ada yang belum tahu dan penasaran total harga atau rincian tindakan dokter di Rata, cek aja video aku yang khusus bahas soal harga. Yang ketiga, setelah pembayaran selesai akan ada konsultasi lewat video call. Kalau yang pertama itu kita dikirimin rekaman video, dokternya ngomong, oh ya gigi kamu bla 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 bla. Kalau yang setelah bayar ini, kalian akan video callan, jadi ngomong langsung dengan dokternya gitu. Jadi, kalian di sini puas-puasin tanya semua yang kalian penasaran, semua yang kalian pengen tahu tuh kalian tanya, supaya kalian bisa menentukan ekspektasi kalian dan bisa curhat soal masalah gigi kalian. Sini juga harusnya dokter akan jelasin apakah kita perlu slicing apa enggak, perlu ronsen apa enggak, itu harusnya di sini sih dijelasinnya. Yang keempat, berikutnya setelah video callan dengan dokter, tim CS akan menanyakan alamat kalian untuk mengirimkan paket berisi set cetakan gigi. Nah, ini nggak enaknya pakai Rata di masa pandemi gini karena kalian harus mencetak gigi sendiri. Kalau dulu kan aku setelah tanya-tanya konsultasi dengan dokter, ya dia juga yang cetakin gigi aku kan. Itu aja dokternya cetak sampai 2 kali dan gak berhasil.
Sampai aku disuruh ke Senayan karena katanya, oh ya ini susah nih untuk dicetak karena giginya lumayan berantakan, jadi di scan 3D aja ya di Senayan. Akhirnya ya aku ke Senayan untuk cetak 3 dimensi, tapi untung juga sih karena kan kalau cetak 3 dimensi itu katanya lebih presisi dan akurat. Masalahnya kalau dokternya sendiri aja bisa salah ketika cetak gigi, itu gimana kita? Nah, ini yang jadi permasalahan terbesar teman-teman yang baru mau pakai rata. Itu mereka kesulitan di cetak giginya. Ada yang harus bolak-balik, udah cetak salah terus akhirnya kirim lagi gitu sih aku dengar-dengar. Makanya pastiin benar-benar kalian tahu gimana cara mencetak gigi. Cari tahu, baca panduannya, nonton video yang dikirim supaya kalian tahu. Kalau nggak salah dari yang aku cari tahu itu nanti kalian pertama-tama cobain dulu set cetakan traynya itu yang muat yang mana, karena kan kalian dikasih 2. Lalu habis itu sudah tahu mau pakai cetakan yang mana, kalian campur, nanti ada 2 adonan beda warna namanya pati, itu dicampur. Tapi jangan terlalu lama campurnya karena itu lama-lama bisa mengeras. Jadi kalian punya waktu beberapa detik gitu untuk campur, lalu diratain di cetakannya. Terus ketika kalian masukin ke mulut itu harus benar-benar pas. Jadi kalau udah masuk jangan goyang lagi karena itu pasti salah. Pokoknya hati-hati sama yang namanya si pati ini. Karena aku pernah baca di blog ada yang dia kelamaan pas campurnya, akhirnya pas dia taruh di cetakan keburu keras sebelum bisa dipasang. Kalau yang kejadian aku sendiri, pas dokternya masukin itu kayaknya susternya agak telat timernya, jadi begitu timernya bunyi itu susah banget dicabut. Dokternya aja kesusahan. Ya ampun, itu aku takut sih waktu itu, takut gigi aku copot karena dia kan keras kan patinya itu. Jadi hati-hatilah, pastiin kalian tahu caranya sebelum mencetak gigi. Nah, kalau udah berhasil cetak giginya, itu kalian kirim balik ke klinik rata untuk diproses. Yang kelima, setelah kita berhasil cetak, sudah kirim dan sudah diproses, kalian akan dikirimin video 3 dimensi simulasi pergerakan gigi kalian. Jadi kalian bisa lihat di video itu kira-kira hasil akhirnya seperti apa, kira-kira bergeraknya nanti seperti apa. Videonya itu nanti dari beberapa sisi. Yang keenam, sekarang ada yang namanya training set aligners. Dulu nih nggak ada. Jadi ini kayaknya, karena kan sekarang kita cetak sendiri. Nah, itu dikirimin dulu training setnya untuk kita cek udah fit belum alinersnya. Kalau udah, kasih tahu, maka mereka akan produksi aligners yang benerannya. Kalau ternyata pas training setnya nggak pas, berarti cetak ulang lagi deh. Yang ketujuh, setelah urusan dengan training setnya beres, sudah konfirmasi ke rata, oke, aku udah fit nih training setnya, jadi tinggal tunggu aja aligners yang benerannya datang. Nanti kalian akan dikasih paket isinya buku panduan, terus ada pouch, ada alinersnya yang udah dipisahin. Ini untuk gigi atas, ini untuk gigi bawah, terus udah dinomerin. Jadi kalian nggak akan salah, ikutin aja dari mulai nomor yang paling kecil. Lalu kalian juga akan dapat cuy yang berfungsi untuk digigit-gigit kalau misalnya aligners kita belum bener-bener fit. Nah, dia jadi bantuin untuk bisa klek gitu. Yang terakhir, yang ke-8, setelah seluruh aligners kalian pakai habis, nah itu berarti gigi kalian sudah mencapai hasil akhir. Lalu kalian lihat apakah sudah puas, apakah sudah sesuai dengan video 3 dimensi. Kalau misalnya udah, berarti lanjut ke cetak gigi untuk bikin retainer. Kalau misalnya belum puas, masih ada yang miring atau belum sesuai ekspektasi, berarti konsultasi lagi dan cetak ulang lagi tapi untuk refinement. Soal retainer sendiri, mungkin aku akan bikin satu video khusus bahas retainers kalau niat datang. Mungkin. Kak, bagaimana dengan slicing?
Nah, untuk slicing ini aku memang tidak masukkan ke dalam tahapan-tahapan yang tadi aku sebutkan, karena belum tentu setiap orang harus melewati tahap slicing gitu. Karena slicing itu kan gigi kita dikikir untuk memberikan sedikit ruang supaya gigi bisa bergerak. Kalau misalnya masalah kalian adalah gigi renggang, ya kan nggak mungkin di slicing. Atau mungkin justru gigi kalian nggak cukup hanya dengan slicing, harus dicabut, berarti kan tahapannya beda. Nah, ini setiap orang bisa beda, dan biasanya sih entah itu slicing atau cabut gigi atau apapun itu akan dilakukan di awal-awal. Jadi mungkin setelah konsultasi sebelum cetak gigi gitu. Semoga video ini bisa membantu ya. Alasan aku bikin video-video begini tuh soalnya waktu awal banget aku dengar tentang Rata, itu tuh aku penasaran banget. Tapi aku baca-baca di Google atau di YouTube nggak ada yang review. Ada satu sih punya Kak Katlea ya, tapi itu pun nggak jelasin proses atau progres. Kak Katlea hanya cerita unboxing, lalu cerita tentang gimana dokter pas cetak gigi dia tuh tangannya bergerak, jadi dia merasa linersnya itu nggak fit, gitu aja. Nah, jadi aku tuh kayak nyemplung nyemplung ke sungai cobain Rata tanpa tahu info apa-apa gitu. Nah, makanya sekarang aku bikin video-video ini dengan harapan bisa memberikan informasi bagi kalian-kalian yang penasaran sama Rata. Thank you for watching this video. Please give it a thumbs up if you like it. Tinggalin pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar, curhat atau apapun itu. I'm very happy to hear them. Yeah, that's it. Thank you so much and see you next time. Bye bye.